dengan Yesus. Ini diangkat karena dua catatan firman Tuhan ini berurutan. Pertemuan Nikodemus dengan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 22, dan pertemuan perempuan Samaria dengan Yesus pasal 4 ayat 1 sampai 42. Dan saya rasa ini bukan sebuah kebetulan, tapi sesuatu yang penting menjadi pelajaran bagi kita semua. Kenapa dua pertemuan ini berurutan? Ternyata dari dua pertemuan ini memiliki makna penting bagi kehidupan gereja, bagi kehidupan Kristiani, bagi kehidupan kita. Pertama, Nikodemus si Farisi datang menjumpai Yesus di tengah malam. Nicodemus, the Pharisees, come to meet Jesus in the middle of the night. Jadi Nicodemus ini seorang Farisi, seorang ahli Taurat ya. Dia datang bertemu dengan Yesus pada waktu malam, sesuai dengan apa yang ada dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Dari ayat ini kita meng-highlight pertemuan Nikodemus dengan Yesus pada waktu malam. Sedangkan pertemuan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus justru berbeda, bertolak belakang, yaitu tengah hari. Jadi memang ini bukan sengaja, tapi dua pasal ini berurutan untuk kita lihat pertemuan malam gelap dengan Tuhan Yesus dan pertemuan tengah hari dengan Tuhan Yesus memiliki dampak yang luar biasa. Kita baca Yohanes 4 ayat 6, di situ terdapat sumur yang Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang ini ya. Sebab kalau malam dibilang 24, jam 24, ini jam 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Nah, di sini kita lihat ada perbedaan menarik sekali. Dan kita perlu simak baik-baik. Orang yang datang ketemu Tuhan Yesus waktu malam, waktu gelap-gelap, dan orang yang datang ketemu Tuhan Yesus atau berjumpa dengan Yesus di siang bolong. Saya ingin mengantar kita kepada pemahaman datang gelap-gelap sebenarnya datang dengan berupaya menutupi sesuatu, agar kalau bisa Tuhan tidak usah lihat begitu. Atau dengan harapan Tuhan tidak dapat lihat apa yang tersembunyi karena gelap. Dengan harapan bahwa kemampuan Tuhan terbatas karena dihambat kegelapan. Tapi ternyata Nikodemus datang dalam keadaan yang gelap. Itu tidak membuat mata Tuhan ikut gelap. Bahkan memberikan kepada Nikodemus yang datang dalam kegelapan itu pencerahan. Karena Tuhan Yesus bilang,
kamu harus dilahirkan kembali. Kegelapannya mulai nampak. Dia sembunyi-sembunyi. Dia berkata bahwa masa sudah tua bisa dilahirkan kembali. Itu membuktikan ketidakmampuan mengertinya. Jadi dia ada dalam kegelapan. Dia datang pada malam hari. Banyak yang tertutup. Kadang-kadang kehidupan kita datang kepada Tuhan dengan harap bahwa kalau bisa Tuhan tidak tahu semua. Kalau bisa kita bisa menyembunyikan sesuatu seperti Nikodemus. Dia menyembunyikan diri dari semua orang karena dia tidak ingin orang tahu dia datang kepada Yesus. Yang berikut, dia menutup banyak hal, yaitu ketidakmampuan mengerti firman Tuhan. Padahal dia ahli Taurat, dia orang Farisi, pintar dalam Taurat dan lain-lain. Tapi waktu kita baca, Tuhan Yesus bilang harus lahir kembali. Dia tidak mengerti karena memang dia ada dalam kegelapan, tidak paham sama sekali. Sedangkan perempuan Samaria menjumpai Yesus di tengah hari siang bolong, yang sebenarnya memberikan keterangan tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua terang benderang. Dan kita tahu ceritanya. Kita tahu apa yang Yesus percakapkan dengan dia. Upayakanlah kita datang dengan penuh keterbukaan, sebab makna dari siang hari artinya tidak ada yang tersembunyi. Makna dari malam hari adalah upaya menutup-nutupi sesuatu. Makna dari siang hari adalah satu upaya atau satu usaha atau tindakan di mana tidak ada yang tersembunyi. Semua terang benderang. Yang kedua, Nikodemus seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Pasal 3 dari Yohanes ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi dia pintar. Sedangkan perempuan Samaria adalah seorang pelacur. Samaritan woman is prostitute. Not same like Nicodemus. Nicodemus embraces a Jewish religion leaders. Dia pemimpin agama Yahudi. Yohanes 4 ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, membuktikan bahwa dia seorang pelacur. Karena waktu Yesus berkata kepada dia, panggil suaminya, dia bilang saya tidak ada suami. Yesus bilang, perkataanmu benar, karena semua laki-laki bukan suamimu, bahkan yang keenam ini juga bukan suamimu. Jadi kalau engkau bilang bahwa engkau tidak punya suami, betul, karena engkau pelacur, engkau perempuan yang digilirkan oleh laki-laki. Maka itu Tuhan Yesus berkata dalam hal ini engkau omong benar, engkau berkata benar, terang benderang begitu, siang hari betul. Nah, dari dua orang yang bertemu dengan Yesus ini, satu pemimpin agama, satu pemimpin rohani dalam konteks Yudaisme atau konteks Torah. Sebab dalam Yohanes pasal 3 ayat 1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jewish. Dan dia pemimpin orang Ibrani atau orang Yahudi. Sedangkan perempuan ini, dia adalah she is a prostitute. Dia adalah perempuan pelacur. Jadi pasal 3 dan pasal 4 berurutan ini mau mengajar kita bagaimana kita datang ketemu Tuhan Yesus.
bagaimana kita harus berjumpa dengan Yesus dan bagaimana Yesus harus berjumpa dengan kita. Ada dua perbedaan besar, satu pada malam kegelapan dan satu pada siang bolong. Yang tadi saya sudah bilang, siang bolong berbicara tentang datang dalam keadaan terang benderang, sedangkan satu datang dalam keadaan yang ditutup-tutupi, ada kegelapan yang menutupi. Yang datang dalam kegelapan ini adalah justru orang yang mengerti firman Allah. Nikodemus adalah seorang pemimpin dari agama Yahudi, artinya dia mengerti hukum Taurat, dia mengerti firman Allah. Sedangkan perempuan Samaria, Yesus jumpa dia jumpa dengan Yesus, dia seorang yang tidak mengerti firman Allah. Ketiga, Nikodemus tahu bahwa Yesus diutus Allah yang mengadakan mujizat yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Jadi Nikodemus tahu, seperti dalam ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu." Jadi dia tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Jadi kadang-kadang orang menjumpai Tuhan Yesus, dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu guru, Yesus itu juru selamat. Tapi dia datang di dalam kekelaman, dia datang dalam kegelapan, dia datang dengan coba menutup-nutupi sesuatu. Sedangkan perempuan Samaria tidak tahu dan tidak mengenal Yesus. Kita dengar ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu," berarti dia tidak tahu. "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu," berarti dia tidak tahu. Beda kan dengan Nikodemus, dia tahu. Jadi ada orang yang tahu firman Allah, tapi datang kepada Tuhan tutup keadaannya, datang dalam kegelapan, datang dengan upaya kalau bisa Tuhan tidak tahu semua. Tapi justru perempuan pelacur datang dalam keadaan tidak tahu. Tapi nanti kita lihat dia punya impact. Nanti kita lihat dia punya akibat. Nicodemus knew that Jesus was sent by God. Nicodemus tahu bahwa Tuhan Yesus itu dikirim oleh Allah Bapa. Tapi Samaritan woman don't know Jesus. Tidak tahu siapa Yesus. Saya baca ulang lagi, perempuan pelacur dia tidak tahu. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu," berarti dia tidak tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, "Berilah aku minum." Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi dia tidak tahu. Sedangkan pasal 3, Nikodemus berkata, ia datang pada waktu malam. Nikodemus datang pada waktu malam. This man come to Jesus by night, pada waktu malam, dan berkata, Rabi, we know," kami tahu, "that you are a teacher come from God." Engkau guru dari Tuhan Allah, dari yang diutus oleh Tuhan Allah. Engkau Allah. Tapi Anda lihat perilakunya, sikapnya, tindakannya. Dan mari kita selanjutnya melihat bagaimana perempuan yang tidak kenal akan Allah ini. Dan keempat, perempuan Samaria baru mengenal Yesus. Dia tidak tahu, kini baru mengenal. Pasal yang keempat ayat 5, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus." Jadi tutur cerita menurut hadis atau cerita turun temurun bahwa
Mesias akan datang yang disebut Kristus. Perempuan ini omong kasih tahu sama Kristus Yesus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Jadi dia berkata, akulah dia. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jesus said to her, I who speak to you and he. Aku yang berbicara kepadamu adalah dia. Saat itu baru perempuan itu tahu. Sedangkan Nikodemus sudah tahu lama. Sebab mulai Tuhan Yesus melayani, dia sudah tahu. Maka itu dia datang, dia bilang, kami tahu engkau dari Allah. Kamu bukan dari Allah dan pasti tidak bisa melakukan tanda heran dan tanda ajaib. Dan engkau adalah Allah, guru, utusan Allah. Nah, di sini perbedaan orang yang sudah tahu lama dan yang baru tahu. Kadang-kadang orang yang sudah tahu lama tentang Tuhan, tentang kekristenan, tentang pertobatan, tentang kasih karunia, banyak kali lebih suka datang gelap-gelap, lebih banyak suka datang sembunyi-sembunyi, lebih banyak suka datang dengan menutup-nutupi sesuatu, atau kalau bisa Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak tahu banyak hal karena alasan gelap. Tapi justru orang yang baru tahu, dia punya cerita lain. Apa tindakan perempuan Samaria yang baru mengenal Yesus? What extent of this Samaritan woman after he knew about Jesus? Apa yang dia buat? Pasal 4 ayat 28 dia berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, come and see. Mari dan melihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu? Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Anda lihat bagaimana orang yang datang kepada Yesus atau jumpa Yesus di siang bolong, yang punya pengertian terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan baru saja mengenal Yesus. Anda lihat perilakunya, penuh dengan gairah memberi kesaksian, penuh dengan gairah menuturkan tentang Yesus. Dia tinggalkan tempayannya, dia tinggalkan tempat itu, lalu dia lari ke dalam kota dan dia berteriak, dia kasih tahu semua orang, saya jumpa seseorang yang menuturkan tentang keadaanku secara terang-terangan seperti di siang bolong. Tidak ada yang ditutupi. Bukankah dia itu Kristus? Lalu pemberitaan daripada perempuan pelacur, the woman of prostitute, dan all people in Samaria hear him and all run meet Jesus in the well. Ketika perempuan ini yang baru mengenal Yesus, di dalam keadaan yang siang bolong terang benderang itu, dia juga dengan perilaku yang terang benderang pergi dan menuturkan kepada semua orang. Kalau saya sudah jumpa Yesus, dia menuturkan semua yang tersembunyi seperti di tengah, di siang hari, di siang bolong, semua tidak ada yang tertutup. Sepertinya saya berdiri di depan matahari sehingga tidak ada yang tersembunyi dari hidupku. Bukankah dia itu Mesias? Bukankah dia itu Yesus? Dalam waktu yang begitu pendek, waktu mengenal Yesus, langsung dia bertindak sebagai seorang misionaris.
Dia bertindak sebagai seorang penginjil. Dia bertindak sebagai orang yang penuh kuasa dan otoritas memberi kesaksian kepada orang di kota Samaria. Dan semua orang di kota Samaria, kalau Anda baca Yohanes pasal 4 itu mengatakan semua datang dan minta Yesus tinggal 2 hari di kota Samaria. Dan di dalam latar belakang teologisnya terjadi pembangunan rohani yang besar di tengah negeri musuh yang bertentangan dengan bangsa Yahudi, yang bertentangan dengan kerajaan selatan, yang bertentangan dengan Yesus. Sebab Yesus dari keturunan Yehuda atau Yahudi, bukan dari keturunan Lewi atau bukan dari keturunan imam-imam. Mereka bermusuhan berpuluh-puluh tahun. Karena seorang yang bertemu Yesus di siang bolong sama seperti seorang yang berhadapan dengan matahari yang besar dan tidak ada yang tersembunyi. Waktu dia berkata, saya tidak ada suami, Tuhan Yesus yang benar perkataan, tidak ada yang tersembunyi. Karena engkau sudah punya 5 suami dan yang sekarang bukan juga suamimu. Memang engkau tidak punya suami karena engkau pelacur. Mana mungkin pelacur punya suami, bergilir dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, lalu bagaimana dengan Nikodemus yang sudah tahu lama tentang Yesus? Apa yang dia buat? Kelima, sedangkan Nikodemus telah mengenal Yesus tapi menyembunyikan diri. Lalu baru muncul waktu Yesus bangun di kubur. Dia dapat jiwa dari mana? While Nicodemus knew Jesus, but hide himself, then just appear when Jesus will be buried. Beda. Pertemuan Nikodemus di dalam kekelaman malam ada yang tersembunyi. Dia kenal Tuhan, tapi dia tidak buat apa-apa. Sampai Yesus mau dikuburkan baru dia datang. Berapa jiwa dia dapat? Tapi perempuan yang tidak kenal Yesus, waktu dia jumpa Yesus di siang bolong, semua terbuka, hidupnya terbuka, dosanya juga terang benderang di hadapan Tuhan, dan dia mengalami kelepasan. Seketika itu juga ia menjadi saksi dan membuat kota Samaria diselamatkan. Berikan dulu sanjungan bagi tapi Nikodemus yang tahu firman Tuhan, bagaimana? Hati-hati supaya jangan sampai kita tahu firman Tuhan, kita tahu Tuhan, tapi kita tidak menangkan satu jiwa pun bagi Tuhan. Tapi si pelacur, the prostitute woman, see this, he know about Jesus. He take position, become missionary. Waktu dia tahu, sejak dia tahu Tuhan Yesus, dia ambil posisi sebagai seorang pemberita, seorang yang mengabarkan bahwa dia sudah jumpa Yesus. Yesus menuturkan segala keadaannya. Bukankah dia itu Mesias? Tapi Anda lihat, orang yang tahu firman Tuhan cukup lama, tidak mau satu jiwa pun juga. Meskipun dia selamat, barangkali malam dia ketemu Yesus. Waktu saudara baca, tidak ada ekses selanjut dari Yohanes Nikodemus. Hanya kalimat terakhir ayat yang berikutnya setelah percakapan dengan Nikodemus, Yesus pergi, lalu tidak diceritakan mengenai Nikodemus kemana. Dia baru muncul menurut Yohanes pasal 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang, dan waktu itu baru Nikodemus datang. Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu
kira-kira 50 kaki berat. Ada beda dong. Perempuan prostitut, perempuan pelacur tidak kenal Tuhan. Waktu kenal Tuhan, langsung jadi misionaris, langsung jadi saksi yang baik. Satu kota, semua dia antar bertemu Tuhan Yesus. Tapi Nikodemus, setelah berjumpa dengan Yesus, tidak ada cerita dia bawa siapa-siapa. Kecuali waktu Yesus mau dikuburkan, hanya dia bawa minyak mur untuk urap Yesus. Tapi Yesus yang mana? Kadang-kadang kita yang mengerti apa Tuhan, melakukan sesuatu di akhir dari perjalanan kehidupan yang tidak bermakna. Tetapi orang yang baru saja mengenal Yesus, dia datang di siang bolong, kehidupannya terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Begitu dia mengenal Yesus, dia pergi dan satu kota diselamatkan. Tapi Nikodemus yang tahu Tuhan, tahu orang, tahu mengenal pemimpin rohani, datang dalam kegelapan malam, menyembunyikan diri dari semua orang, menyembunyikan diri juga dari Yesus. Dalam hal perilaku dan tindakan, maka itu Yesus ngomong sesuatu, dia tidak mengerti. Bahkan dia menangkapnya secara lahiriah. Tapi perempuan pelacur ini menangkapnya secara rohani, dan ia menjadi berkat. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita sudah lama ikut Tuhan, tapi endingnya kita tidak bawa satu jiwa bagi Tuhan. Mungkin kita hanya bisa bawa minyak untuk urapi mayat Yesus, tapi di mana jiwa yang kita bawa? Sama seperti Nikodemus, waktu mau kubur baru datang, begini lama kemana? Berapa jiwa di bawah? Alkitab tidak mencatat. Tapi perempuan pelacur, Alkitab catat, satu kota penduduknya datang, minta Yesus tinggal dengan mereka. Dilihat dari dua kejadian ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting yang perlu kita renungkan. Lalu kita putuskan untuk kita lakukan. Save from these two events, we get some important lesson. Kita mendapatkan pelajaran, beberapa pelajaran penting. Yang pertama, jangan datang kepada Tuhan saat malam. Jangan sampai menganggap Tuhan tidak mengetahui apa-apa. Itu maksud gambaran dari malam, sembunyi-sembunyi. Kalau toh mengaku salah juga tidak mengaku secara utuh, masih ada yang di dalam gelap. Kita perlu ketulusan dan kejujuran. Yang kedua, datang pada Tuhan pada siang hari, artinya datang dengan tidak menutupi apa-apa atau apapun. Yang ketiga, jangan dahulu bertanya dan meminta. Jangan seperti Nikodemus, datang Tuhan belum tanya sama dia, dia lebih dahulu yang omong. Beda kan dengan perempuan itu, waktu ketemu Yesus, bukan dia yang tanya, perlu apa laki-laki asing datang di perigi ini, tapi Yesus yang bertanya dan meminta. Yesus bilang, berikan saya air, berikan aku minum. Jadi bukan itu perempuan yang dahulu bicara. Juga Yesus yang bertanya dan katakan kepada dia, panggil suamimu. Jadi kalau kita menghadap Tuhan, jangan buru-buru kita sodorkan kita punya segala sesuatu kepada Tuhan. Dengar dulu apa yang dia tanya dan apa yang dia minta kepada kita. Kadang-kadang kita datang di dalam doa, langsung kita melakukan segala sesuatu.
tanpa kita tunggu sebentar, kira-kira Roh Kudus bicara apa buat saya, kira-kira Allah ngomong apa. Dan yang keempat, beri kesempatan Tuhan lebih dahulu bertanya dan meminta. Sama seperti perempuan pelacur, perempuan Samaria itu. Dia tidak dahulu bertanya, dia tidak dahulu meminta. Waktu Tuhan Yesus bilang sama dia, kalau engkau tiba air di sumur ini, engkau minum dahaga lagi. Tapi air yang aku berikan kepadamu tidak akan haus dan dahaga lagi, dan engkau tidak datang tiba di sini lagi. Baru dia bilang, Tuhan berikan sama saya air itu. Lalu Tuhan bilang, pergi panggil suamimu dulu. Jadi Anda lihat, kalau kita duduk mendengar suara Tuhan lebih dahulu, kita akan tahu apa yang kita harus lakukan. Tapi kita datang dengan menyodorkan permohonan, permintaan segala macam tanpa dengar dia lebih dahulu, itu bermasalah-masalah. Meskipun bagian ayat firman Tuhan dalam Injil Matius, dia berkata pasal 5 dan pasal 6 sampai pasal 7 mengajar kepada kita, mintalah maka engkau diberikan, ketuklah pintu dibukakan, carilah maka engkau dapatkan. Tetapi di bagian konteks belajar berdoa, beri kesempatan Tuhan bicara. Duduk diam, dengar apa yang dia bilang, baru jawab, baru minta. Yang kelima, jawablah dengan tulus dan jujur setiap pertanyaan Tuhan. Seperti perempuan ini, beda dengan Nikodemus. Tuhan Yesus menyampaikan berbagai pelajaran dan pertanyaan, justru dia jawab dengan keadaan sebagai seorang ahli Taurat, menyatakan ketidakjujuran dan ketidaktulusan, dan sepertinya tidak mengerti. Dia bilang, mana mungkin orang tua bisa lahir kembali, masuk ke dalam perut ibunya lalu dilahirkan kembali. Seorang pemimpin agama masa tidak mengerti apa yang Yesus ngomong. Tapi itu bukti ketidaktulusan, ketidakjujuran, dan ketidakmampuan mengerti. Tapi perempuan ini justru dia jujur, tulus. Tuhan bilang, panggil suamimu. Dia bilang, benar, saya tidak ada suami. Tuhan bilang, betul, lu ada suami. Lu omong, benar, jujur kamu, tulus kamu. Sebab yang keenam juga bukan suami kamu. Jadi dia jujur atas pertanyaan, atas permintaan Tuhan Yesus. Sehingga tindakan itu sama seperti ada di siang bolong, ada yang semua tidak tersembunyi, tidak ada yang tertutup. Sepertinya bukan saja matahari jam 12, tapi Yesus jadi matahari yang menerangi seluruh hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari dua pertemuan ini tinggal kita putuskan. Saya bertemu Tuhan yang mengakibatkan dampak positif. Orang lain diselamatkan seperti perempuan Samaria, mengakibatkan kota Samaria diselamatkan, ditolong. Kota musuh diselamatkan. Kota musuh berdamai dengan Yesus. Sebab mereka undang Yesus tinggal 2 hari, itu berarti memiliki nilai perdamaian karena Tuhan Yesus. Suku Yehuda dari kerajaan selatan yang bermusuhan dengan Samaria, kerajaan utara. Sekarang mereka undang berdamai, berdamai. Siapa yang menjadi perantaranya? Seorang perempuan pelacur yang baru mengenal Tuhan, jujur, tulus, datang pada siang bolong. Tapi si Nikodemus, siapa yang dia perdamaikan dengan Yesus? Tidak ada cerita. Dia hanya baru muncul ketika Yesus mau dikutuk. Di mana sekian lama dia? Padahal dia pemimpin, padahal dia mengerti, dia tahu Tuhan sudah dari dulu. Saya ingin supaya kita memahami penyampaian firman Tuhan pagi ini.
Lalu kita coba koreksi diri kita. Saya sudah jadi orang Kristen, sudah cukup lama tahu tentang Tuhan. Apakah saya masih datang pada Tuhan dengan menutup-nutupi sesuatu? Lalu yang kedua, apakah saya ikut Tuhan dan sudah membawa berapa jiwa kepada Tuhan? Kalau belum, mari kita belajar pertemuan perempuan pelacur dengan Tuhan Yesus. Baru saja mengenal Yesus. Waktu yang begitu pendek, satu kota diantar kepada Yesus. Karena ketulusannya, karena kejujurannya. Karena dia datang bukan dalam kegelapan, tapi dia datang dalam keadaan terbuka, terang, benderang keadaan. Tidak ada yang sembunyi. Sampai Tuhan Yesus berkata, apa yang kau katakan itu benar. Yesus katakan kepada Nikodemus, masa engkau sebagai pemimpin agama engkau tidak tahu kebenaran? Pelacur lebih tahu kebenaran. Karena itu, putuskan sekarang dan taruh di hati kita. Saya sudah lama kenal Tuhan. Saya akan bertindak membawa orang lain kepada Tuhan. Seperti perempuan Samaria yang baru kenal Tuhan, tapi satu kota diselamatkan. Mari kita berikan sanjungan, mari kita bangkit berdiri.